Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, gimana kabarnya? Pak RT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baru-baru ini Pak RT dikagetkan dengan sebuah podcast yang viral ya teman-teman. Langsung dar. Tentu saja podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Nah teman-teman mungkin sudah tahu Pak RT akan bahas siapa nih ya. Tentunya Pak RT akan bahas seorang sosok Had Gumai. Luar biasa ya, di podcastnya membahas tentang fenomena 2025 sampai 2026. Membahas tentang seorang public figure, membahas seorang praktis politik, bahkan bencana alam yang akan terjadi di negara kita. Nah, menurut teman-teman nanti seperti apa ini ya asumsinya? Boleh ya ramaikan di kolom komentar, dan tentunya kita akan kupas tuntas di channel kesayangan teman-teman, channel Jelang Malam. Di video kali ini, Pak RT akan bahas seorang sosok yang cukup familiar ya di Indonesia ini ya, seorang pemuda yang penuh talenta. Siapa lagi kalau bukan Hardiansah Gumai, dan lebih dikenal panggilannya Had Gumai. Nah, kemarin Pak RT lihat Had Gumai ini diundang di salah satu podcastnya Bang Denny Sumargo, dan Pak RT nonton ya, dan sangat mengerikan fenomena di 2025 sampai 2026 nanti teman-teman ya. Nah Pak RT akan bacakan sebuah profilnya beliau. Jadi beliau ini nama aslinya adalah Hardiansah Gumai ya, atau sering disapa ya Had Gumai ya, lebih terkenalnya itu merupakan sosok seorang paranormal dan aktor, bahkan seorang atlet pencaksilat ya teman-teman ya. Nah Had Gumai ini dulunya adalah mantan pramugara di sebuah maskapai yang terkenal ya di kancah negara kita. Nah mungkin teman-teman sudah banyak nonton di media sosial, di televisi dan lain-lain lah ya. Had Gumai ini kadang-kadang tebakannya ya selalu tepat ya, kebanyakan ya. Dan beliau pun kemarin menjelaskan di podcastnya Bang Denny Sumargo, ada juga yang meleset teman-teman ya, sebagian ada yang meleset, tapi ya kebanyakan yang disorot sama netizen ini ada beberapa yang beliau itu ramalkan benar-benar terjadi ya teman-teman. Ini fenomena yang memang patut kita waspadai ya. Intinya kan masalah ini balik lagi ke masalah keimanan kita ya, antara percaya dan tidak percaya. Ini kan hanya ramalan saja. Beliau juga menyampaikan ini hanya tebak-tebakan saja. Nah teman-teman, di podcastnya kemarin Pak RT ini benar-benar pelan-pelan ya, intinya menyimak apa yang beliau sampaikan terhadap media podcast yang diundang atau yang salah satu acaranya Bang Denny Sumargo. Dari segi politik, dari segi aktor, bahkan bencana alam yang akan terjadi pada tahun 2025 ini. Aduh, bener-bener ya ini teman-teman ya. Boleh teman-teman berasumsi juga nggak apa-apa ya, karena Pak RT juga akan perlihatkan cuplikan-cuplikan yang dimana yang kemarin disampaikan sama Bang Hardi ini, Bang Gumai ini. Oke teman-teman, tidak harus menunggu lama lagi karena ini kontennya menarik ya, yang benar-benar Pak RT tunggu-tunggu juga. Ada momen di mana pertanyaan-pertanyaan Bang Denny Sumargo ini yang membuat kita kaget ya, atau Pak RT kaget. Loh kok gini ya? Ya tunggu aja teman-teman di segmen yang keberapa nih ya. Nah ini segmen pertama, sepertinya Bang Gumai ini membahas politik ya. Pejabat politik, pemerintahan di negara kita, di Indonesia, pejabat salah satu pejabat yang masih aktif di negara terjerat kasus hampir korupsi, semua kali ya. Ups. tangkap tangan. Oh tangkap tangan ya.
OTT. Barang buktinya ada, terlihat kediamannya. Jadi OTT ya teman-teman ya, tangkap tangan ya. Di rumahnya yang satunya, di rumah bisa dinas. Dibilang, kalau nggak meleset rumah dinas, senior sudah cukup lama sepak terjangnya di dunia politik. Usia sekitaran 50 tahunan ke atas. Teman-teman bisa nebak nggak siapa? Lebih kurang. Tapi yang gue lihat sepertinya 50 tahun ke atas. Rambutnya pendek, cepak. Rambutnya pendek. Di sini agak cepak lah. Agak pelontos di bagian kanan kiri. Di atasnya pendek. Gempal. Kulitnya hitam manis. Berdarah Jawa. Waduh, siapa nih ya? Masih aktif katanya, pejabat senior kayaknya ini ya. Di tahun 2026 guys, tahun depan. Berasal dari salah satu partai politik yang cukup besar. Inisialnya A. Ini kalau Pak RT tebak ya, jadinya nanti fitnah juga ya. Cuman umur 50 tahunan di salah satu partai politik, mungkin beliau juga punya power ya. Dan depannya A ini ya teman-teman harus hati-hati juga, karena ini posisinya menyangkut sesuatu yang tidak pasti ya. Nah, tadi di sesi pertama Bang Gumai ini membahas tentang salah satu pejabat politik yang sudah senior tertangkap tangan ya di rumah dinas ya, OTT lah. Ya tentunya 2026 ini diadili dan masuk. Oke, seperti itu kan. Nah, ketika masuk ya mungkin 6 bulan ke depan ya keluar lagi. Oke, teman-teman boleh berasumsi dan ya bebas kan asumsi ya. Inisialnya A, siapa A ya? Oke. Nah, ini kita ke segmen kedua ya. Ada apa nih segmen kedua nih? Api. Api. Besar. Apa ya nih ya? Di sini ini Pulau Jawa. Bahas tentang masalah bencana alam sepertinya ini. Kalau di sini Sumatera, lalu masuk Pulau Jawa berarti Banten. Jawa Barat. Beliau lagi menerawang sepertinya ya guys ya. Jakarta, DKI. Api. Jakarta. Berkobar. Kebakaran sepertinya. Bukan 1-2 rumah, bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan luas. Ini ngeri sekali nih teman-teman. Bangunan besar, ngeri sekali. Tinggi. Bangunannya besar, tinggi, seperti kantor. Coba tebak. Kira-kira ini bangunan penting. Bangunan apa ini guys ya? Bangunan yang bisa dibilang penting. Isinya orang-orang penting semua. Guys. Terbakar, kobaran api besar, rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah, bangunan besar, bangunan penting di Jakarta ya. Bangunan penting, tempat-tempat orang penting di Jakarta terbakar. September, Oktober, November, Desember 2026. Sebelum pertengahan tahun kalau nggak meleset 2026. Gedung besar nih Bang. Ya besar ya. Sehubungan dengan pemerintahan. Gedung pemerintahan ya teman-teman ya. Gue mau nyampein bahwa ini tuh hanya penglihatan gue, penerawangan gue. Oke teman-teman boleh berasumsi ya. Kalau Pak RT berasumsi, ini asumsi ya, disclaimer ya. Ini gedung DPR MPR kayaknya nih ya. Dan gue mau nyampein ini asumsi tapi ya disclaimer ya. Untuk siapapun di luar sana, untuk kita semua, bahwa pentingnya itu mengantisipasi segala sesuatu mara bahaya, musibah, dimulai dari diri kita sendiri.
Iya. Ya, itu konteksnya dengan salah satu bencana yang benar-benar dahsyat dan bukan api yang kecil tapi yang benar-benar dahsyat sekali. Tapi kejadiannya di sebuah kantor pemerintahan yang benar-benar ini kantor terpenting dan terdapat orang-orang penting. Nah, sebenarnya ya netizen boleh dong berasumsi ya. Tadi kan PRT sebutkan apakah bisa jadi ini kantor DPR MPR gitu kan, bisa jadi misalkan, dan ini kan asumsi ya teman-teman ya, dan siapa tahu ya asumsi mah boleh ya teman-teman ya, dan ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu kan ya, amit-amit. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke segmen berikutnya. Kalau lu lihat dari mungkin bencana alam atau mungkin peristiwa-peristiwa yang lu dapat di tahun 2025 Bang Denny sama 2026 nanyain ya supaya kita bisa mengantisipasi kalau ya. ada ya, nggak usah dipaksa sih. Muncul ada dari atas turun ke bawah deras, hantaman rumah terhantam dari atas ya, itu seperti itu. Rumah dihantam tinggi sampai ke bukit, air deras, unsur air ya dihantam dari atas deras. Apa tsunami? Air ini sehubungan dengan unsur air, rumah tenggelam, air deras, cukup tinggi sampai ada rumah yang tenggelam, terbawa arus manusia. Ada yang ya nggak mungkin dong kalau arus, misalkan cuman banjir bandang yang kecil ya, ini pasti besar nih dan lain-lain. Di sini Sumatera, di sini Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara. Lagi menerawang guys nih. Nah di sini Sumatera, di sini Sumatera, di sini Jawa, sini. Mana ya? Apa itu? Di mana itu? Di sini kiri sini Sumatera, lalu di sini Jawa, lalu di sini. Besar. Banyak korban jiwa? Kalau banyak belum, nggak terlihat banyak, tapi ada. Ada yang ke bawah arus, kehantam. Rumah bahkan muncul di penglihatan gue, visual itu tenggelam, bahkan naik sampai tinggi. Jangan sampai ya teman-teman ya. Deras. Kalau dibilang dari hujan, tapi di sini gue ngelihatnya nggak ada hujan. Dari laut. Nah. Kemungkinan besar dari laut. Dari perairan, model tsunami naik ke daratan. Nah, teman-teman ya, ini antisipasi aja masalah percaya dan nggak percaya, itu balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Apakah kita percaya? Ya kalaupun percaya, ya jangan sepenuhnya lah teman-teman, karena kan hanya Tuhan ya yang bisa benar-benar intinya hanya Tuhan lah teman-teman. Jadi ini kan dari Bang Gumai, bahkan Bang Gumai juga bilang ya ke netizen jangan sampai percaya 100%, hanya ramalan saja, hanya tebak-tebakan saja. Dan adapun suatu saat meleset ya sudah, katanya jangan jadi pembulian atau apapun, karena kan ini hanya tebakan saja, dan supaya kita bisa mengantisipasi begitu ya teman-teman ya. Dan boleh teman-teman, menurut teman-teman gimana ya ini? Oke, kita lanjut di segmen berikutnya ya teman-teman. Kayaknya ini segmen terakhir nih ya. Dan hasil akhir lebih dari ke artis ini ya, sidang NM dan RJ ya, Mizarni dan Reza Gladys adalah yang menang Dr. Reza. Menang Dr. Reza. Nikita Mizarni. Oke,
Oke, teman-teman, banyak sekali pemberitaan dan banyak sekali yang sudah diupload di beberapa media sosial ya tentang masalah statement Bang Hargumai ini ya, yang menyatakan bahwa yang menang di persidangan nanti itu besok mungkin ya hari Kamis teman-teman ya, atau hasil putusan dari hakim bahwa NM ini masuk penjara dengan kasusnya RJ ini, dan RJ ini seolah tidak terlibat atau tidak terjerat oleh hukum ya, intinya bebas begitu. Nah teman-teman ya, balik lagi karena ini kan hanya sebuah ramalan ya, hanya sebuah tebak-tebakan, makanya Pak RT juga kaget ya pas nonton gitu kan secara benar-benar secara hikmat ya, ketika ya inilah yang ditunggu dari pertanyaan Bang Denny Sumargo, tiba-tiba pernyataannya seperti itu, agak sedikit loh kok gimana ya gitu kan, apakah benar-benar dengan tuduhan skincare yang overclaim ini tidak ditindaklanjut oleh BPOM atau dari pihak yang berwajib ya. Ketika mendengar statement Hargumai ini menyatakan bahwa RJ ini terlepas dari pidana, tidak ada kasus pidananya ya, termasuk yang masalah yang skincare overclaim ini gitu kan, dan tidak ada BPOM-nya. Nah ya teman-teman, inilah hanya sebuah asumsi, hanya sebuah ramalan, jadi teman-teman boleh berasumsi juga seperti apa ini nanti ya, kita tunggu saja karena kan belum selesai ya, tapi ini menjadi pembahasan luar biasa, menjadi pembahasan yang sangat fenomenal, sangat viral di beberapa media sosial, bahkan ya saya lihat di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok sama ya, muncul terus gitu kan. Nah semoga ya apa yang menjadi ramalan dari Hargumai ini jangan sampai terjadi ya teman-teman ya, karena apa, mengerikan ya, intinya lebih ke yang tadi adalah tentang bencana alam. Nah ini jangan sampai lah, karena ada beberapa yang merenggut korban jiwa. Oke, mungkin sekian ya teman-teman, tidak dulu panjang-panjang karena Pak RT juga akan mempersiapkan besok ya, pekan besok kalau misalkan bisa live di sidangnya NM dan RJ ini, mudah-mudahan ya bisa live dan saya bisa hadirkan di channel YouTube kesayangan kalian, yaitu channel Jelang Malam. Oke teman-teman, terima kasih, cukup sekian, dan jangan lupa buat teman-teman boleh berkritik, boleh berkomentar, apapun itu silakan ya, nggak apa-apa, saya akan tampung. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tinggal subscribe aja dan tekan tombol loncengnya supaya video-video dari channel Jelang Malam bisa tersampaikan ke channel kalian. Sekali lagi terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata dan ada perkataan yang tidak menyenangkan dari Pak RT dari channel Jelang Malam, mohon dimaklum. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.